Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam mata kuliah Praktek Perpajakan 2. Nah, pada praktek perpajakan 2 ini kita akan belajar tentang perhitungan PPHOP untuk tahunan. Mungkin kalau pada saat di mata kuliah praktek perpajakan 1 mungkin dipelajari tentang bagaimana memotong PPh 21 masa. Maka pada praktek perpajakan 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung PPHOP. Dalam hal ini adalah tahunan. Ada beberapa memang metode penghitungan untuk PPHOP tersebut, yaitu diantaranya dengan mekanisme umum, ada juga dengan PP23 tahun 2018, itu juga bisa digunakan untuk menghitung dari PPHOP secara tahunan. Atau juga bisa menggunakan norma. Maka nanti kita akan coba satu persatu kita coba untuk pelajari, walaupun dengan keterbatasan di masa pandemi ini. Pertama kita akan mempelajari tentang perhitungan PPHOP. OP itu orang pribadi. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan mekanisme umum. Pak Hari punya usaha tekstil. Status menikah dengan 2 tanggungan. Pada 2019, Pak Hari memiliki penghasilan bruto dari usahanya yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar 6 miliar rupiah. Biaya dari usaha tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Dari perusahaan tekstil yang dijalankannya ini, Pak Hari menjabat sebagai direktur dengan gaji 150 juta setahun dan sudah dipotong untuk PPh pasal 21 sebesar 13.236.420. Maka PPh terutang untuk tahun 2019 adalah, nah nanti kita akan hitung, akan ke Excel-nya. Sementara dari soal ini kita ketahui bahwa Pak Hari itu menikah, statusnya berarti K. K itu kawin. K2. 2 itu artinya tanggungan. Saya rasa ini sudah dipelajari di pertemuan pada praktek perpajakan 1. Yang mesti diperhatikan adalah statusnya Pak Hari ini, yaitu K2 untuk menentukan PTKP nantinya. Baik, kita segera mulai saja masuk pada perhitungan. Pertama, kita masuk pada peredaran bruto. Peredaran bruto ini dalam case ini, dalam Pak Hari ini adalah 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah. 60 miliar salah. 6 miliar rupiah. Kemudian biaya dari usaha tersebut mencapai 3 miliar. Kita masukkan biaya-biaya, nilai adalah 3 miliar. 3 miliar.
biaya-biaya ini sifatnya mengurangi, maka ada dalam kurung karena sifatnya adalah mengurangi. Biaya-biaya ini adalah merupakan biaya setahun atas perusahaan tekstil Bapak Hari. Seperti dalam soal 3 juta. Kemudian penghasilan neto dari usahanya adalah 6 miliar dikurangi dengan 3 juta. 3 miliar, sehingga penghasilan neto dari usahanya adalah 3 miliar rupiah. Oke, ini kita sudah ketahui tentang penghasilan neto dari usaha. Ini terlepas dari pencatatan ya, artinya kita tidak membuat laporan keuangan, namun kita hanya menghitung saja di akhir. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu dari peredaran usaha, maka kita masuk pada Pak Hari sebagai direktur. Penghasilan neto dari karyawan. Berapa penghasilan netonya? Adalah 150 juta. 150 juta rupiah. Total penghasilan tadi 150 juta adalah yang ini. 150 juta. Nah, total penghasilan itu adalah penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari karyawan. Maka hasilnya adalah 3 miliar 150 juta rupiah. Kemudian PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Saya rasa teman-teman sudah tahu. Maksimal tanggungan adalah 3. Jadi 3 tanggungan itu bisa anak, bisa orang tua, bisa mertua, atau juga bisa anak angkat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Perhitungannya adalah WP sendiri atas nama Bapak Hari tersebut yaitu 54 juta rupiah. Kemudian status kawin adalah 4.500.000 rupiah dan tanggungan 2 karena di soal ini adalah menikah dengan 2 tanggungan, maka tanggungannya 2. Kalau tanggungannya 2 itu artinya adalah 4.500.000 dikalikan 2. Tergantung Pak Hari ini. Namun pada soal tersebut, pada case ini Pak Hari ini hanya mempunyai 2 tanggungan, maksimal 3. Jadi kalaupun Pak Hari anaknya 4, yang ditanggung hanya 3. Sehingga kalau tanggungan 2 itu 4.500.000 dikalikan 2 sama dengan 9 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan antara WP sendiri, kawin, dan tanggungan 2 itu kita jumlahkan. Ketemunya adalah 67.500.000. Kenapa dalam kurung? Karena ini akan mengurangi dari total penghasilan. Kemudian penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya adalah total penghasilan dikurangi dengan PTKP. Maka hasilnya adalah 3 juta 3 miliar
3.082.500.000 rupiah. Jadi total penghasilan dikurangi dengan PTKP K2. Nah, kemudian penghasilan kena pajak pembulatan. Jadi kalau pembulatan itu dibulatkan turun ke ribuan. Nah, bentar. Dibulatkan ke ini udah bulat ini ya. Udah bulat ini. Jadi nggak perlu pembulatan lagi. Ini hanya ini aja. Ini sudah tidak perlu pembulatan karena udah bulat. Tapi kalau ini terjadi ada pecahan katakanlah 3.082.500.500 rupiah. Maka 500-nya diturunkan. Jadi pembulatan ribuan menurun, bukan naik, tapi turun. Nah, kemudian setelah ini PPh terutang tahun 2019. Nah, berapa terutangnya? Terutangnya kita memakai tarif pajak pasal 17, di mana tarifnya adalah 5% dikalikan dengan, ini ada ring pertama, dikali dengan 50 juta. Ini tentunya teman-teman masih hafal ya tentang tarif pajak ini, yaitu pertama itu adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Terus kemudian karena penghasilan kena pajak pembulatan ini adalah 3 miliar, maka nanti tarif pajaknya kita pakai semua. Yang kedua, layer keduanya pada ring kedua ini adalah 15% dikali dengan 200 juta. Sama dengan 30 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah 25% dikali dengan 250.000 rupiah. Sama dengan 62.500.000 rupiah. Kemudian kita pakai yang tarif progresifnya yaitu 30% dikali dengan 2.582.500.000 itu berasal dari 3.082.500.000 dikurangi dengan 50 juta dikurangi dengan 200 juta dikurangi dengan 250 juta. Kita tes dulu ini. Oke, benar, sama dengan 774.750.000, sehingga total PPh terutangnya adalah 869.750.000 rupiah. Nah, kemudian kredit pajak. Berapa kredit pajaknya? Kredit pajaknya itu diambil pada PPh pasal 21 yang telah dipotong, yaitu sebesar berapa? 13.236.420
rupiah. PPh pasal 29 atau kurang bayarnya adalah 869.750.000 dikurangi dengan 13.236.420 rupiah sama dengan 856.513.580 rupiah. Inilah yang kita cari, yaitu PPh yang harus dibayar oleh Bapak Hari pada akhir tahun 2019. Demikian untuk penghitungan PPh-OP dengan mekanisme umum. Di sini yang perlu diketahui adalah, yang perlu diingat adalah tentang PTKP. PTKP itu maksimal adalah tanggungannya 3. Nanti bisa TK atau tidak kawin, tidak kawin tanggungan 1, 2, 3, atau kawin tanggungan 1, 2, 3, atau KI, kawin istrinya bekerja, mempunyai usaha, itu 1, 2, 3. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah tarif pajak. Nah, nanti tarif pajak. Tarif pajak ini perlu sekali diingat bahwa tarif pertama pada tahap yang pertama itu adalah 5% dikalikan dengan 50 juta. Artinya, kalau penghasilan kena pajak di sini itu hanya sampai 50 juta, maka tinggal dikalikan 5%, selesai. Kemudian, tahap 2-nya adalah 15%. Lapis 2 atau bahasanya lapis ya. Lapis keduanya adalah 15%. 15% ini adalah di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, sehingga maksimalnya adalah 200 juta. Nah, kemudian lapis ketiganya yaitu 25%. 25% itu lapis ketiga dikali dengan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, sehingga maksimalnya adalah 250 juta. Kemudian lapis keempatnya adalah 30%. Itu adalah apabila di atas 500 juta. Itu dikalikan dengan 30%. Nah, apabila di sini 60 juta, penghasilan kena pajaknya adalah 60 juta, maka yang 50 juta kena 5%, yang 10 jutanya kena 15%. Begitu selanjutnya. Demikian cara penghitungan PPh-OP mekanisme umum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.